Nah, pertama kita langsung bahas aja ya teman-teman. Kita kalau habis mupul ya disebutnya mupul kalau di saya, kalau di daerah kalian saya nggak tahu. Kalau udah mupul kita kan si getahnya dimasukin ke wadah itu loyang ya, yang kemarin saya di video itu disebutin loyang itu untuk naruh getahnya. Nah, kita masukin yang getah 10 liter itu. Nah teman-teman, kan ini kalau di daerah kalian ya cari aja ya yang bulatannya segini gini nih, segini gini. Ini bawahnya, tapi jangan atasnya ya, yang ini yang bawahnya. Ini jangan kasih penuh ya. Kalau baru segantang jangan kasih penuh, ini palinglah setengah, pokoknya mau penuh tapi kurang dikit lah gitu. Setengahnya aja, setengah lebih ya teman-teman. Nah, itu campurin ke air, campurin ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya seperti biasa teman-teman. Saya sekarang lagi di kebun karet ya. Saya sekarang masih membahas tentang nyadap karet ya teman-teman. Nah teman-teman, karena kemarin saya udah jelasin tentang cara nyadap karetnya ya, biar bagus keluar getahnya ya teman-teman. Nah sekarang saya mau jelasin ke tata cara buat seatnya ya teman-teman. Karena buat seat itu gak gampang ya teman-teman. Mungkin kalau melihat doang mah itu terlihat gampang ya teman-teman, tapi kalau kalian nantinya terjun ke kerjaan gitu, misalkan kerja di PT terus buat seat itu teman-teman, kalau yang belum tahu itu susah ya teman-teman. Susahnya bukan susah nginjeknya apa gimana, itu suka gak jadi teman-teman, karena itunya ada takarannya ya teman-teman, buat apa yang disebutnya cuka bibit gitu ya. Kalau di saya cuka bibit, kalau di daerah kalian pastinya disebutnya air crush ya teman-teman. Yaitu untuk membuat seat itu ada aturannya ya teman-teman buat ngasih cukanya. Nah pasti penasaran ya kalian, yuk kita langsung bahas aja ke intinya. Nah pertama kita langsung bahas aja ya teman-teman. Kita kalau habis mupul ya disebutnya mupul kalau di saya, kalau di daerah kalian saya nggak tahu. Kalau udah mupul kita kan si getahnya dimasukin ke wadah itu loyang ya, yang kemarin saya di video itu disebutin loyang itu untuk naruh getahnya. Nah kita masukin yang getah 10 liter itu. Nah baru kita kasih cuka ya teman-teman. Tapi sebelum itu ya teman-teman, maaf, sebelum ngasih getah itu masukin getahnya ke loyangnya itu teman-teman, harus pakai tanah basah dulu. Maksudnya pakai tanah basah itu jangan ditemplokin banyak tanah basahnya, cuman kita dioles-olesin aja ya, biar gak lengket nantinya. Nah kalau udah gitu baru kita masukin si getahnya. Nah kalau udah dimasukin, kita bersihin dulu ember ya teman-teman. Terus udah bersih semuanya, tangan udah bersih, nah baru kita ngambil air kerasnya atau cukanya teman-teman. Kita kasih aja, jangan langsung masukin cukanya ke itu ya, ke getahnya, karena kalau dimasukin gitu susah meratanya ya teman-teman. Kalau saya sih, setahu saya itu pakai air ya teman-teman, pakai air minimal setengah gelas apa segelas lah gitu ya ukurannya gitu. Nanti kalau di kebun mah mau pakai ukuran apa itu boleh juga, cuman takarannya lah 1 gelasan gitu ya teman-teman. Nah jadi si cukanya itu 10 liter itu, cukanya itu ngasihnya aja satu tutup aqua lah, satu tutup aqua, atau kalau saya mah ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kan ini kalau di daerah kalian ya cari aja ya yang bulatannya segini gini nih, segini gini. Ini bawahnya, tapi jangan atasnya ya, yang ini yang bawahnya. Ini jangan kasih penuh ya. Kalau baru segantang jangan kasih penuh, ini palinglah setengah, pokoknya mau penuh tapi kurang dikit lah gitu. Setengahnya aja, setengah lebih ya teman-teman. Nah itu campurin ke air, terus udah ke air baru masukin ke getahnya ya. Nah udah dimasukin ke getahnya teman-teman, kucek. Nah nguceknya itu jangan terlalu lambat ya teman-teman. Kalau baru kita masukin si getahnya itu jangan terlalu lambat teman-teman, kita harus agak kenceng, terus agak kenceng sampai merata ya teman-teman. Nah kalau udah merata nanti si getahnya itu berubah ya teman-teman, berubah menjadi kental ya teman-teman. Nah udah kental gitu terus aja kita kucek terus aja, paling lama itu ngucek
sekitar 10 menitan lah, 10 menit lebih lah, paling lama ya teman-teman. Nah kalau itu udah kental banget, nah kita cabut si kucing kadennya. Udah dicabut, udah biarin paling lama itu 5 menit ya. Tapi kalau getahnya baru ya, misalkan si karetnya itu baru disadap, belum pernah disadap, itu 10 menitan lebih ya teman-teman, karena si getahnya itu masih muda ya teman-teman. Nah kalau yang udah pernah disadap pasti itu 10 menitan udah jadi ya teman-teman, 10 menit gitu lah. Nah kalau udah nunggu 10 menit ya teman-teman, kita cek lagi, kita cek itu udah kentalnya itu udah kayak lembek-lembek itu, tapi bukan basah ya teman-teman, karena kalau masih basah itu ntar ditemplokin ke karpet apa ke papan, nantinya nempel juga ke itunya, ke papannya, jadi gak bisa diinjek kita. Nah nantinya kalau udah itu lembek-lembek, itu udah lembek pokoknya, nah kita baru templokin. Nah di situ kita bentukin ya teman-teman. Ngebentukinnya ya kalau masalah itu kita pribadi masing-masing ya, biasanya kayak gimana. Cuman yang lebih pantasnya itu dipanjangin dulu, habis dipanjangin, nah baru pokoknya bikin tipis teman-teman ya. Nah kalau udah gitu, itu sih udah tahap akhir ya teman-teman. Nah jadi begitulah ya teman-teman untuk proses pembuatan seat ya teman. Nah kalau udah itu udah jadi seat ya teman-teman, itu harus digiling ya, jangan gak digiling. Karena kenapa harus digiling, itu mempengaruhi keberatannya juga. Kalau digiling itu bagus banget ya teman-teman, nantinya kalau dijemur itu kuning ya, nanti kuning warnanya nggak hitam ya teman-teman, karena semua pembeli itu pengennya karetnya itu yang kuning. Dan kita harus bikin seat itu harus rapi, bukan rapi sih teman-teman, bersih ya. Maksudnya bersih itu kita habis diinjek tuh kan jadi lebar kan, udah melebar. Nah kita kalau ada air kita cuci baru dijemur. Nah udah dijemur itu paling bisa kering itu 3 hari ya teman-teman. Nah kita itu gak boleh, kalau musim hujan gak boleh kena hujan ya teman-teman, karena nanti kena hujan itu banyak lendirnya dan bau ya teman-teman. Kalau kena hujan gak bau ya teman-teman. Nah kalau udah gitu barulah kita simpen buat di mana sih, simpannya di gudang gitu, tapi asalkan jangan kena hujan ya pokoknya gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk di video kali ini saya cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga ada bermanfaat untuk kalian dan untuk saya, khususnya untuk saya teman-teman, dan kita tukeran pengalaman ya. Nah pengalaman saya emang begitu ya. Kalau pengalaman teman-teman lebih bagus ya komen aja ya teman-teman, komen aja, nanti saya barangkali pengalaman saya ini masih di bawah gitu, barangkali teman-teman udah di atas gitu, nanti saya coba cara kalian ya. Nah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.